Ketua KPU Bang Juri, sebulan lagi Pilkada serentak, apa kekhawatiran terbesar, prioritas utama Anda dan teman-teman di KPU saat ini? Ya, sekarang ini yang sedang menjadi concern seluruh penyelenggara, terutama di daerah adalah penyediaan dan distribusi logistik untuk keperluan hari pemungutan suara, misalnya soal surat suara dan perlengkapan yang lain. Nah, yang menjadi titik krusial memang pada distribusi pada daerah-daerah yang secara geografis menyulitkan dan sulit untuk diukur rentang waktunya. Misalnya untuk beberapa daerah Papua itu pengalaman kita selama ini, kita sudah menyediakan waktu seminggu misalnya untuk distribusi, tapi karena geografis dan cuaca yang tidak bisa diprediksi, dalam beberapa kasus terjadi terlambatan dan membuat persiapan di sana, bahkan beberapa kasus pemungutan suaranya bisa ditunda karena logistiknya terlambat datang. Jadi itu yang utama sekarang, logistik. Itu yang satu. Yang kedua, memang ada beberapa daerah yang tensinya sudah mulai naik ya, ketegangan di sana, sehingga ini menjadi ini di luar Jakarta yang sejak awal sudah sangat tegang ya? Ya, di luar Jakarta beberapa. Ada yang setegang Jakarta tidak? Mendekati? Malah lebih dari Jakarta sebetulnya, karena sudah menyangkut daerah-daerah mana saja tindakan kontraproduktif merusak fasilitas umum sudah terjadi. Misalnya di Papua. Di Papua? Ya, di Papua. Dan di Aceh? Kita di Papua. Papua, Aceh itu juga daerah-daerah yang... Aceh ya sudah mulai hangat lah. Tapi Oke. Selain yang tadi, apa catatan Anda berdua terhadap pelaksanaan pilkada tahun ini? Bang Siapa? Ray. Saya dulu. Bang Rey. Kalau menurut saya 2017 ini relatif lebih istilahnya itu ya, menyedihkan dibanding 2015. Kenapa menyedihkan? Bahkan lebih menyedihkan dibanding pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Pertama, boleh disebut ini pilkada tanpa isu. Apa isu yang menonjol gitu? Kalau sebelum-sebelumnya itu kan ada gerakan ya yang diinisiasi oleh kawan-kawan, misalnya gerakan calon alternatif yang kemudian diundang-undangkan kan. Kemudian ada gerakan istilahnya anti korupsi, ya, gerakan dinasti dan seterusnya. Nah, relatif sekarang nggak ada. Dan lebih menyedihkan lagi itu perhatian hampir semua media-media khususnya tingkat nasional itu energinya banyak kepada pilkada DKI Jakarta, yang justru pada pilkada DKI Jakarta isu yang substantif itu nggak keluar. Karena yang diperdebatkan adalah soal agama kan, bukan soal program, soal visi macam-macam dan seterusnya gitu. Oleh karena itu, apa yang tidak kita lampaui sebetulnya pada pilkada 2004 ke 2015, justru nggak lagi menonjol di tahun 2017 ini gitu. Pertama misalnya soal, sejauh apa isu anti korupsi menonjol? Nggak kelihatan gitu. Sejauh apa isu anti misalnya dinasti muncul? Juga nggak ada gitu. Di luar tentu saja, yang menjadikan lagi ada proses legalisasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang boleh jadi mengakibatkan isu ini tidak keluar gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dalam 1 bulan ke depan tantangan kita itu adalah untuk memastikan kenapa orang harus datang ke TPS selain karena mau memilih. Kira-kira gitu. Karena di kepala mereka ingin pemerintahan yang bersih, pembangunan yang baik, dan tentu saja kepala daerah yang bermartabat. Baik. Singkat saja, Mbak Titi, saya sudah harus closing, tapi singkat saja, catatan Anda singkat. Ya, ada 2 hal yang harus dioptimalkan. Yang pertama dari sisi persiapan penyelenggaraan ya, dari mulai soal logistik, termasuk juga tensi penyelenggaraan. Kita akan memasuki masa kampanye, rapat umum dan juga masa tenang. Termasuk yang kedua adalah dari sisi kontestasi. Nah, bagaimana kemudian riak-riak di daerah itu mulai tinggi, misalnya Banten, ini tetangga DKI Jakarta, hanya 2 pasangan calon head to head, itu juga harus mulai dikelola. Jadi bagaimana sinergisitas antara KPU dengan pemangku kepentingan, kalau dalam konteks lokal isu itu berjalan. Hanya saja distribusi nasionalnya dia tidak mendapat perhatian. Upaya-upaya mengangkat ke arah memilih dengan benar. Dengan benar itu mengenali calon, memilih dengan pilihan yang betul-betul rasional. Terima kasih sudah hadir Mbak Titi, Bang Rey terima kasih, Pak Juri Hardiantoro terima kasih, selamat bekerja untuk Anda dan kawan-kawan. Terima kasih. Politik elektoral memang meniscayakan kompetisi terbuka. 5 tahun sekali kekuasaan dibuka untuk semua. Namun kekuasaan daerah banyak dikuasai dinasti, mereka yang menggilir kursi ke sanak famili. Para kandidat masih orang-orang yang sama, berasal dari lingkaran keluarga yang itu-itu juga. Partai politik mandul, kaderisasi tumpul, lebih memilih mengkultuskan figur daripada secara politik harus tergusur.
Jangan heran ada pilkada yang diisi pasangan tunggal saja. Cukup bertarung melawan kotak kosong belaka. Calon tunggal adalah isyarat tak terbantah tentang kekuasaan yang tak terjamah. Apalagi tersangka korupsi bisa maju dengan leluasa seakan pemberantasan korupsi bukan masalah bangsa. Wajar jika partisipasi warga tetap rendah, apatisme yang sulit dibuat enyah. Inilah problem laten pilkada kita. Kadang penuh drama, namun nasib rakyat entah ada di mana. Redam semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan dan coba